Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Muhammad Dimas Pratama. Dan oh ya, sebelum teman-teman nonton video kali ini, materi yang bakal gue jelasin kali ini tuh berkaitan dengan video penjelasan yang gue upload kemarin. Jadi kalau teman-teman mau nonton video ini, usahain nonton dulu yang sebelumnya agar bisa mengerti dan tahu alurnya tuh kayak gimana. Nah, balik pada penjelasan video kali ini. Dimana pada video kali ini gue bakal jelasin tentang sama arsitektur berdata juga. Nah, lebih tepatnya kita bakal jelasin pada ketepatan SLO, kelayakan biaya, dan strategi lodging dalam sebuah big data. Intinya, sebuah sistem big data yang baik bukan cuma cepat, tapi juga konsisten, efisien, dan juga transparan. Mari kita bahas satu persatu. Itu seperti judulnya tadi ada 3 poin ya. Oke. Pada poin pertama itu kita akan bahas tentang ketepatan SLO. SLO itu sebuah singkatan dari Service Level dan juga Objectives, di mana SLO itu ibarat sebuah target performa sistem, di mana seberapa cepat sistem merespon atau latensi, seberapa jarang down, availability, dan berapa banyak data yang bisa diproses per detik. Contohnya seperti latensi itu minimal kurang dari 2 detik. Kemudian availability itu ada 99,9% dan juga 50.000 event per detik. Nah, biar SLO ini tetap terjaga, ada beberapa strategi penting, yaitu pertama ada auto scaling, yang dimana sistem otomatis menambah atau mengurangi server saat traffic naik ataupun turun. Yang kedua ada load balancing, di mana biar sebuah beban kerja dibagi rata ke semua server, agar tidak memberatkan ke satu sistem saja. Yang ketiga ada monitoring aktif, di mana untuk hal ini kita pakai tool seperti Prometheus atau CloudWatch untuk pantau sebuah performa. Yang keempat ada alert system, di mana biar kalau ada sebuah masalah, tim DevOps langsung tahu dan juga bisa tangani dengan cepat. Seperti namanya itu alert system, di mana akan memunculkan sebuah alert ketika ada masalah atau hal-hal baru yang lain. Jadi, SLO ini seperti janji ke pengguna supaya sistem itu harus tetap cepat dan juga stabil. Yang sorry ini tiga. Yang kedua ada kelayakan biaya, di mana sistem big data itu mahal. Jadi harus hemat tapi tetap performa yang juga tinggi. Di mana ada beberapa komponen biaya seperti ada storage, di mana biasanya menggunakan cloud storage untuk data yang jarang diakses. Dan juga ada hot storage untuk data yang sering diakses. Kemudian ada compute, di mana pilih CPU atau GPU yang sesuai kebutuhan. GPU cepat tapi lebih mahal. Dan pilih model proses. Ada beberapa model yang itu ada batch atau proses berkala dan stream atau real time. Nah, batch dan stream itu udah gue bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang penjelasannya bisa nonton video gue yang sebelumnya. Kemudian ada transfer data, di mana data masuk ke cloud itu gratis, tapi keluar antar region itu mahal banget. Nah, jadi sebuah masuk data itu gratis, di mana kita dapat mengumpulinnya, tapi untuk mengeluarkan lagi biayanya itu, mengeluarkan sebuah datanya itu lagi yang sudah diproses dan diatur itu bakal mahal banget. Yang ketiga itu ada orkestrasi, di mana kita menggunakan Airflow untuk alur kerja data dan Kubernetes untuk otomatisasi server. Supaya biaya makin efisien, kita juga bisa pakai strategi seperti gunakan spot instant yang lebih murah, ada auto delete data lama, di mana data lama yang udah jauh banget itu langsung ke delete otomatis agar tidak memenuhi sebuah cloud storage-nya itu. Kemudian ada set budget data lama agar tidak over budget. Kemudian ada simpan data dalam format efisien kayak Porkut atau ORC. Ya, ORC. Dan kita pada poin terakhir itu ada strategi lodging, di mana bagian terakhir adalah lodging. Goblok banget ya lodging. Lodging itu penting banget buat tahu apa yang terjadi di sistem, ibarat CCTV-nya sebuah di data. Oke.
Simpelnya gitu ya, CCTV yang big data yang gimana ngawasin sebuah data yang besar aja. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama ada observa apa ya? Observabilitas dan juga audit, di mana observabilitas itu berfungsi untuk debugging dan pemantauan sebuah performa sistem. Nah, untuk tujuan yang kedua itu ada audit, di mana untuk keamanan dan ya untuk keamanan aja sih. Nah, logging yang baik itu harus ada beberapa poin nih. Yang pertama itu ada ringan. Itu paling penting tuh. Biar kita bisa gampang lah aksesnya juga nggak terlalu mahal. Dan juga terstruktur di mana biasanya sebuah logging atau data itu formatnya dalam sebuah JSON. Yang ketiga ada aman. Ya aman harus dong. Namanya nyimpen data kita harus aman. Kalau datanya nggak aman, ngapain kita simpen di cloud storage? Yang keempat ada transentralisasi. Nah, transentralisasi juga gue belum ngulik lagi. Jadi maaf, mungkin teman-teman bisa cari lagi lebih jelasnya di Google atau AI. Untuk contoh toolsnya itu dalam logging itu ada Fluent, ELK Stack, seperti Elasticsearch, Logistack, dan Kibana. ELK itu singkatan dari Elasticsearch, Logstash, dan juga Kibana. Ada CloudWatch dan juga Stackdriver. Biasanya arsitekturnya itu seperti ada data source, Fluent, storage yang S3 ya. Dan juga ada Kibana dashboard. Mungkin penjelasan gue segitu aja sih. Dan sorry kalau penjelasan gue nggak menarik dari video dan juga dari penyampaiannya, di mana gue juga lagi belajar dengan untuk apa namanya public speaking, dan mungkin ngomong gue terbata-bata, jadi tolong dimaklumin. Nah, dari kesimpulan dari tentang apa yang kita bahas tadi itu ada beberapa nih. Ada ketepatan SLO yang menjamin sistem tetap stabil. Dan juga yang kelayakan nih. Kelayakan itu untuk mempermurah dan antara kita tuh lebih dapat memilih sebuah sistem apa nih agar biaya bikin sistem tetap efisien dan juga lebih murah. Serta untuk perawatannya, untuk maintenance-nya itu lebih gampang. Setelah untuk login itu ada sebuah di mana sistem itu memastikan semuanya transparan dan bisa diawasi. Itu yang gitu sih. Jadi untuk pembahasan kali ini tiga hal ini jalan bareng, dan data bukan cuma beban, tapi jadi aset yang sebuah strategis. Oke, sekian kali ya penjelasan dari gua. Terima kasih. Bye.